Halo para maniak MU, gimana nih kabar kalian hari ini? Sudah minim bulian kan? Karena tim kesayangan kita pekan kemarin menang dramatis. Ya, walaupun MU belum konsisten sebagai tim besar. Yuk simak kabar terbaru berita-berita hari ini dari Manchester United. Berita yang pertama datang dari proses akuisisi Manchester United. David Beckham dirumorkan bakal punya jabatan di Manchester United kalau Sejasim berhasil mengakuisisi klub dari keluarga Glazer. Belum lama ini, bos Inter Miami tersebut mengatakan bahwa ia tahu pihak yang bisa membenahi Manchester United. Ketika ditanya awak media apakah yang ia maksud adalah Sejasim, Beckham hanya mengatakan, "Kita lihat saja." Publik pun langsung yakin bahwa Taipan Qatar itu adalah yang dimaksud Beckham. Teranyar muncul kabar baru, melansir dari Mirror, Sejasim bakal memberikan jabatan sebagai ambasador kepada legenda setan merah tersebut. Selama ini santer dirumorkan bahwa yang akan menduduki posisi ambasador adalah ex-pelatih mereka yakni Ole Gunnar Solskjaer. Kalau rumor tersebut benar, maka tidak mengherankan kalau Beckham tampak seperti mendukung Sejasim sebagai suksesor keluarga Glazer. Masalahnya, Sejasim belum mampu meluluhkan hati pihak keluarga Glazer dengan proposalnya yang mencapai 5 miliar pound sterling. Sebab Glazer yang terdiri dari 6 bersaudara tersebut sudah saling bersepakat untuk menaikkan tuntutan mereka menjadi 6 miliar pound sterling. Hal inilah yang membuat proses akuisisi setan merah belum rampung sampai sekarang. Apalagi Glazer juga masih mempertimbangkan proposal dari Sir Jim Ratcliffe. Ya, kita tunggu saja update perkembangan dari proses akuisisi Manchester United. Kalau menurut Mimin, Manchester United memang harus dirombak total, terutama manajemennya. Kalau Beckham ditunjuk sebagai ambasador Manchester United, usai Sejasim berhasil mengakuisisi MU, itu sah-sah saja. Mengingat Beckham juga termasuk legenda United dan memiliki masa kejayaannya di MU. Bagaimana nih menurut kalian para maniak MU? Apakah setuju Beckham jadi ambasadornya Manchester United? Beralih ke berita selanjutnya. Manchester United dikabarkan siap meminjamkan Jadon Sancho pada bulan Januari mendatang. Bahkan mereka bersedia menanggung sebagian dari gajinya. Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United begitu ingin melepas Jadon Sancho di bulan Januari sehingga mereka bersedia membayar sebagian gajinya untuk memfasilitasi peminjaman selama sisa musim ini. Juventus dan Borussia Dortmund telah dihubungkan dengan Sancho, namun keduanya diperkirakan tidak akan memenuhi tuntutan harga sebesar 60 juta pound sterling untuk sebuah kesepakatan permanen di musim panas tahun depan. Erik ten Hag diduga telah mengatakan kepada para petinggi klub bahwa sikap para pemain lain dalam latihan telah membaik sejak Sancho dikeluarkan dari tim utama. Pemberitaan yang tersebar luas menunjukkan bahwa Sancho hanya akan diintegrasikan kembali ke skuad Manchester United jika ia meminta maaf kepada Ten Hag. Namun hal itu belum terjadi. Hanya terdapat kurang dari 3 bulan hingga bursa transfer Januari dibuka, di mana Sancho mungkin tidak akan bermain dalam 4 bulan ke depan bersama Setan Merah. Ya, kalau begini beritanya, mungkin Sancho memang lebih baik dilepas. Toh juga kontribusi untuk tim tidak begitu mentereng seperti yang ia lakukan di Borussia Dortmund. Mungkin sudah waktunya mencap Sancho sebagai pembelian flop dan tidak cocok dengan gaya bermain di Liga Inggris. Kalau firasat Mimin nih, sejak Sancho kena masalah dengan Ten Hag, gak tahu kenapa permainan Rashford menurun drastis. Apa mungkin karena Rashford dan Sancho merupakan sahabat dekat, membuat Rashford seperti bermain setengah hati untuk Ten Hag dan Manchester United? Setuju nggak nih kalian para maniak MU dengan pendapat Mimin? Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Mantan pemain internasional Inggris Chris Sutton mengkritik keputusan Manchester United untuk menggantikan David De Gea dengan Andre Onana.
menyusul serangkaian penampilan mengecewakan dari sang kiper. Sejak meninggalkan Inter Milan menuju Old Trafford dengan nilai transfer sebesar 44 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas lalu, Andre Onana terus menjadi sorotan karena berbagai alasan. Setelah memainkan peran penting dalam perjalanan Inter ke final Liga Champions musim lalu, Onana gagal mengulangi aksi heroiknya di Manchester United. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi perbincangan hangat setelah penampilannya dalam kemenangan 2-1 MU atas Brentford di Old Trafford pada akhir pekan kemarin. Chris Sutton yakin Onana memberikan tekanan kepada seluruh tim Manchester United setelah serangkaian kesalahan fatal yang dilakukannya dan mengklaim bahwa sang penjaga gawang tidak cukup baik untuk mewakili Setan Merah. Lagi-lagi berita blunder Onana jadi sorotan. Menurut Mimin, tiap pemain pasti pernah merasakan underperform, dan itu yang terjadi pada situasi Onana saat ini. Dari pertandingan Liga Champions versus Galatasaray di tengah pekan kemarin yang diketahui hasilnya cukup buat Mimin, dan mungkin kalian para maniak MU ngelus dada dan kasihan dengan perjuangan Rasmus Højlund. Tersirat nih di pikiran Mimin, wah habis nih Onana, fix pertandingan berikutnya dicadangkan pastinya. Dan gak taunya pertandingan kontra Brentford melihat susunan pemain, Onana masih jadi starting line up. Mimin sempat emosi dengan pemikiran Ten Hag dan hampir benar-benar emosi ketika melihat pertandingan sudah 90 menit, MU masih tertinggal 0-1. Ya kita tahu, McTominay jadi pahlawan dan merubah hasil pertandingan dan juga merubah nasib Ten Hag. Dengan kejadian itu, semoga jadi momentum kebangkitan dan Pak-Erik Ten Hag sadar kalau Onana sedang underperform. Mungkin untuk pertandingan selanjutnya kontra Sheffield United, Ten Hag mau memberi kesempatan debut buat Altay Bayindir. Ya, cukup sampai di sini pembahasan berita dan update terbaru dari Manchester United. Kalau ada salah-salah kata, Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di berita-berita selanjutnya.